wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Anjasti dari Prodi Ilmu Pemerintahan. NIM saya 23102040. Di sini saya akan membaca tentang artian tugas Pak Syahril. Penelitian ini membahas tentang pemberantasan korupsi melalui reformasi birokrasi. Studi ini berpendapat bahwa selain melalui tindakan pidana, upaya pemberantasan korupsi juga harus, dan yang lebih penting lagi, melibatkan reformasi birokrasi untuk memudahkan pelayanan publik dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan mereka. Korupsi selalu menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi tidak hanya perekonomian Indonesia, tetapi juga setiap cabang pemerintahan Indonesia. Prihatin dengan dampak buruk korupsi terhadap masyarakat Indonesia dan juga perekonomiannya, Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi disahkan yang memungkinkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun telah mencapai keberhasilan yang luar biasa, kerja komisi ini sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit. Penelitian ini merupakan penelitian sosial legal yang merupakan data kualitatif yang berasal dari undang-undang, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus dengan anggota parlemen masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi dapat meningkatkan pemberantasan korupsi karena dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat tindakan pemerintah. Studi ini juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan mengubah sikap mereka. Reformasi birokrasi Keberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Pelayanan Publik. Pernyataan kepentingan publik. Makalah ini berargumen bahwa dari semua undang-undang dan peraturan yang diperlakukan untuk memerangi korupsi, termasuk undang-undang yang terkenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang banyak dibahas dalam makalah ini, tidak dapat satupun yang benar-benar terfokus pada pencegahan korupsi. Fokus utama mereka adalah pemberantasan korupsi. Gagasan utama dari penelitian ini adalah bahwa pemberantasan korupsi dapat menjadi efisien jika dilakukan reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan korupsi. Reformasi ini akan mengarah pada reformasi kelembagaan, reformasi budaya, dan reformasi organisasi. Pertanyaan utama yang dibahas dalam penelitian ini ialah apa yang melatar belakangi peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia meskipun sudah ada seperangkat peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, dan bagaimana bentuk kolaborasi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi. Pendahuluannya, karena dampaknya yang sangat merugikan perekonomian dan pelestariannya yang mendunia. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir dan transnasional oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kesejahteraan transnasional yang terorganisir, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNCAC. Perjuangan melawan korupsi telah dimulai sejak tahun 1957 dengan disahkan sejumlah undang-undang anti korupsi dimulai dari Undang-Undang Darurat Nomor 74/1957 yang diberlakukan setelah kemerdekaan. Catatan kaki tidak lama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 74/1957, pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor X-MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Catatan kaki ketetapan ini mengalami lahirnya Undang-Undang Nomor 28/1999 yang mengatur hal yang sama, dan Undang-Undang Nomor 31/1999. Catatan kaki Pasal 43 Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002. Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Catatan kaki yang disebutkan
di awal tulisan ini, disahkan oleh DPR. Pembentukan komisi ini telah mendorong terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Footnote, komisi ini telah berhasil membawa banyak kasus korupsi ke pengadilan. Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 31/1959 disahkan dan kemudian direvisi serta dilengkapi pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengingat fakta bahwa masyarakat Indonesia telah dilanda krisis korupsi yang sangat parah. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berfungsi sebagai justifikasi hukum atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat fakta bahwa masyarakat Indonesia sedang dilanda korupsi, terutama korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau aparat negara. Hal ini dapat dilihat dari data KPK dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan profesi atau jabatan, data tersebut menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, kepala lembaga, atau anggota kabinet dan penjabat eselon 1, 2, dan 3 lebih tinggi dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan swasta. Menurut data tersebut, dari 125 kasus korupsi pejabat publik yang ditangani KPK pada tahun 2020, 2 diantaranya melibatkan anggota Kabinet Presiden Jokowi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/2002, KPK berfokus pada 3 hal utama, yaitu pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, dan pengambilan aset yang dicuri atau digelapkan. Ini berarti bahwa tugas KPK tidak hanya sebatas mencegah dan menghukum para koruptor, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan dan materi negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Tugas ini bahkan lebih berat daripada pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Menurut para ahli hukum pidana, administrasi, dan tata negara, karena meskipun tindak pidana korupsi dapat dideteksi dengan mudah, namun sangat sulit untuk melacak aset-aset hasil tindak pidana yang disembunyikan. Selain pengembalian uang, KPK juga melakukan pengambilan aset yang dicuri seperti tanah, kendaraan, dan bangunan rumah. Namun kenyataan yang cukup menyedihkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bahwa dari semua peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk pemberantasan korupsi, termasuk Undang-Undang KPK yang terkenal, yang akan dibahas secara mendalami di dalam makalah ini, tidak ada satupun yang menjabarkan rencana yang komprehensif untuk mencegah korupsi. Fokus utama mereka adalah pemberantasan korupsi. Penelitian ini membahas isu mengenai apa yang menjadi alasan dibalik meningkatnya jumlah kasus korupsi di Indonesia. Meskipun telah ada seperangkat peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, dalam hal reformasi birokrasi, hukum pidana Indonesia mengatur tentang sanksi pidana kumulatif ditambah dengan aturan pidana minimum dan maksimum khusus. Selain aturan-aturan tersebut, ada juga berbagai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang terdiri dari peringanan hukum bagi para terpidana korupsi. Hal ini melemahkan pemberantasan korupsi, tindakan yang seharusnya diperangi oleh lembaga peradilan. Sistem ini rusak dan perlu diperbaiki, tidak hanya melalui perbaikan modal penegakan hukum pidana, namun juga melalui kolaborasi hukum administrasi negara dan reformasi birokrasi. Untuk mereformasi birokrasi dan menerapkan hukum administrasi negara yang tegas, maka persoalan mendasar yang harus dibahas adalah bagaimana bentuk kolaborasi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara melalui reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi. Tulisan ini berusaha untuk menjawab persoalan tersebut. Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menginspirasi kepolisian, kejaksaan, dan badan pengadilan untuk melakukan reformasi. Mereka menjadi aktif dan preemptif dalam memerangi korupsi. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-normatif dengan pengambilan elemen-elemen dari hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Alasan mengapa ketiga bidang hukum ini digunakan adalah karena korupsi melampaui bidang hukum pidana sehingga mencangkup hukum administrasi dan hukum tata negara. Analisis yang digunakan adalah yuridis dan kualitatif, yaitu dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait korupsi dan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan reformasi birokrasi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di lingkungan aparatur negara di bawah payung hukum pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlakukan strategi yang komersif yang mencakup elemen-elemen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam teori keadilan John Rawls. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer sebagai bahan utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer atau data lapangan, maupun data sekunder atau data kepustakaan, diolah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, dan harmonisasi hukum baik secara horizontal maupun vertikal. Semua metode ini relevan dengan topik penelitian karena memungkinkan inventarisasi hukum dan peraturan yang berlaku. Metode-metode tersebut juga memungkinkan ditemukannya prinsip-prinsip hukum dan penggunaan serta fungsi lembaga-lembaga hukum secara efisien. Terakhir, metode-metode ini juga memungkinkan penerapan tingkat sinkronisasi yang tepat antara hukum dan tindakan peradilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Memahami istilah reformasi birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi adalah perubahan yang terjadi secara drastis untuk memperbaiki suatu bidang sosial, politik, hukum, agama, atau ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi ini di suatu negara umumnya dipicu oleh tiga kondisi, yaitu penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, aspirasi untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, dan keinginan untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam pemerintahan. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis, bureau, yang berarti kantor atau meja, dan dari bahasa Yunani, kretin, yang berarti mengatur. Birokrasi memiliki dua unsur utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hierarki. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian birokrasi adalah kekuasaan formal yang didasarkan pada peraturan atau hukum dan prinsip-prinsip ideal dalam menjalankan suatu organisasi. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat. Birokrasi harus dimaknai sebagai suatu proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin adanya mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikontrol. Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara dan merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan pembahasan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia atau SDM. Reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dengan memberikan pelayanan yang efisien dan akuntabel kepada masyarakat. Jalan panjang penegakan hukum korupsi di Indonesia. Korupsi begitu merajalela di Indonesia sehingga dibentuklah Komisi Khusus untuk Pemberantasan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembentukan komisi ini telah mendorong terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Footnote: korupsi telah sedemikian merajalela sehingga dikategorikan sebagai masalah internasional oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 31 Oktober 2003. Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi PBB menentang korupsi (United Nations Conference Against Corruption). Selain terorisme, narkotika, dan psikoterapika, korupsi ini merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian dunia. Secara umum, korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas terhadap masyarakat, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Karena sering terdengar bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia, maka korupsi telah merusak lembaga peradilan, lembaga demokrasi,
dan proses pemilihan umum di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu), catatan Romli Atmasabmita dengan tegas menunjukkan bahwa selain kemiskinan rakyat Indonesia, korupsi juga merampas hak-hak ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya, memahami bagaimana para pejabat pemerintah yang korup beroperasi dan bagaimana kejahatan mereka menguras keuangan negara tidaklah cukup. Sangat penting untuk menyadari bahwa korupsi adalah kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merupakan perusak tatanan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak hanya berorientasi pada penjelaran pelaku, tetapi juga dan yang lebih penting lagi harus diarahkan untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Mempertimbangkan hal ini, Marwan Effendi berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi antara lain dengan pembentukan badan atau tim komisi sebagai berikut. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dipimpin oleh Jaksa Agung Sugih Arto dari tahun 1967 hingga 1982. Komisi 4 K4 Januari sampai Mei 1970 diketuai oleh Willipo. Komisi Anti Korupsi KEK pada Juni Agustus 1970. Pengendalian operasi yang terdiri dari Manpan, Pankop, Kaptip, dan Jaksa Agung yang dibantu oleh para penjabat di daerah Kapolri. Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1982 yang diketahui oleh M.A. Mutjono. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TGTPK catatan kaki yang diketahui oleh Adi Handoyo. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara KPKPN yang diketuai oleh Yusuf Syakir. Indonesia Corruption Watch ICW, Masyarakat Transparansi Indonesia MTA, dan Konstan. Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat pula lembaga-lembaga pengawasan keuangan dan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Menko Perekonomian Watchbank, BPKP, Inspektur Jenderal, Badan Pengawasan Lembaga Non-Departemen, Bawasda Provinsi, dan Bawasda Kabupaten atau kota. Sebagaimana telah disebutkan dari awal tulisan ini, pemerintahan Indonesia juga telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Anti Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, UU TPPU, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 2010. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Fungsi reparatif yang dilakukan melalui sanksi pidana kumulatif telah dilaksanakan dan beberapa pelaku telah menjalin hukumannya. Namun tujuan untuk membuat jerah masih belum tercapai karena jumlah kasus korupsi terus meningkat seperti ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi IPK tahun 2020 yang dirilis oleh Transparency International (TI). Laporan ini menunjukkan bahwa dalam hal korupsi, Indonesia mendapat skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Yang berarti korupsi masih tinggi di sektor publik. Korupsi yang dimaksud adalah korupsi yang berkaitan dengan prosedur yang jelas, akuntabilitas publik, penyalahgunaan sumber daya publik, profesionalisme pegawai negeri, dan audit independen. Data ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana telah gagal untuk membuat jera para pelaku dan menurunkan jumlahnya. Konsep pembinaan yang digariskan dalam Undang-Undang Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junko, Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi tidak sepadan dengan tujuan pembinaan, yaitu mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik dan melindungi masyarakat dengan mengedepankan sila-sila terkandung dalam Pancasila sebagai pilar falsafah negara. Putusan pengadilan untuk kasus korupsi tidak dilakukan di depan publik, sedangkan di beberapa negara, putusan ini dilakukan di tempat terbuka untuk mencegah siapapun yang tergoda untuk melakukan hal yang sama. Di Indonesia, sanksi pidana bagi terpidana korupsi sama dengan terpidana tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Jungto KUHP dan KUHP, sehingga dalam praktiknya upaya pembinaan terhadap para koruptor hanya lebih kepada pembinaan kepribadian tanpa memberikan pembinaan kemandirian karena pembinaan kemandirian belum cukup memadai untuk dilaksanakan. Upaya pembinaan kemandirian lebih kepada pembinaan keterampilan sehingga tidak cocok jika diterapkan pada penjabat koruptor yang telah memiliki kompetensi atau soft skill yang mapan. Untuk mengatasinya, sanksi penjara harus diganti dengan sanksi kerja sosial dan denda. Sanksi subsidiar atau alternatif pidana dengan menjadi pidana kurangan harus dilarang karena hal ini akan memberikan celah bagi terpidana untuk mengambil sanksi subsidiar selain pidana denda. 23 data menunjukkan bahwa sanksi subsidiar berupa pidana penjara lebih dipilih oleh mayoritas pidana korupsi. Penjatuhan sanksi pidana sejauh ini belum mampu menghambat tindak korupsi karena sanksi pidana yang diberikan masih ringan sehingga terkesan mendorong pelaku untuk melakukan korupsi dan bukannya membuat jerah. Dalam menghukum pelaku korupsi, hakim lebih banyak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang rata-rata menjatuhkan pidana 2 tahun 2 bulan berdasarkan hasil pemantauan ICW tahun 2015 terhadap 524 perkara korupsi yang melibatkan 564 terdakwa, sebanyak 294 terdakwa terbukti melanggar pasal 3 dan 97. Terdakwa melanggar pasal Undang-Undang Tipikor, hakim tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi. Hakim lebih sering menghukum pelaku dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor, yang hanya menjatuhkan hukuman antara 2 tahun hingga 4 tahun penjara. Hal ini terlihat sebagai tamparan di wajah. Bukan hukuman yang berat untuk kejahatan sebesar ini. Bukti dari anggapan ini adalah meningkatkan jumlah kasus korupsi setiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan dalam laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2001, cetakan kaki tabel 1, tren pemantauan kasus korupsi pada tahun pertama, tahun 2020. Angka-angka di atas menunjukkan beberapa besarnya kerugian keuangan negara. Perlu diingatkan bahwa ini adalah uang pembayar pajak, bukan uang pribadi. Ini adalah uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, untuk mendukung program-program penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Menunjukkan bahwa dari total uang yang dikorupsi, hanya sebagian kecil saja yang dikembalikan ke kas negara. Ini adalah kerugian besar yang berdampak pada sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan tidak hanya pada pemerintahan, tetapi juga pada setiap cabang pemerintahan beserta lembaga-lembaga demokrasi. Dan pada akhirnya, pada proses pemilihan umum, hal ini disebut oleh banyak akademis Indonesia sebagai korupsi pemilu. Hal ini sangat merugikan negara, hukum dan demokrasi karena kedua konsep ini sangat bergantung pada kepercayaan dan partisipasi publik dalam urusan pemerintahan untuk beroperasi. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik adalah kunci dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa partisipasi publik, pemerintahan tidak akan memiliki legitimitas. Untuk mengatasi situasi di atas, perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat represif dan preventif. Aspek pencegahan tidak ditonjolkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK harus membangun jaringan yang kuat dan memperlakukan lembaga-lembaga yang sudah ada sebagai counterpart yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. KPK juga harus
melakukan kerjasama, supervisi, dan monitoring terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada dalam upaya bersama mencegah dan memberantas korupsi. Mungkin sekian itu dari saya. Bila ada kesalahan kata atau apapun itu, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.